Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tarom Channel. Kali ini kita akan dihadapkan yaitu sebuah motor Yamaha Mio M3. Di sini terkendala motor ini setiap kita ganti olinya pasti habis atau terkuras habis. Padahal belum ada 1 bulan kita ganti oli, sekalinya olinya tinggal berapa tetes saja. Nah, ini biasanya kalau terkendala seperti ini adalah yang bermasalah di bagian piston dan ring pistonnya. Oke, kita akan selesaikan masalah ini. Oke, langkah awal kita buka-buka kap-kapnya dan kita buka yaitu cover penutup silinder headnya. Oke, setelah sudah kita buka cover penutup silinder headnya, selanjutnya kita akan copot silinder head dan silinder bloknya. Oke, setelah sudah terbuka untuk cover silinder headnya di sini, lalu kita akan bongkar. Oke, langsung aja. Sini sudah sudah kita bongkar habis. Kita lihat di sini terlihat piston yang baru dan piston yang bekas yang terkendala tadi. Di sini piston terlihat guys ya, hitam di bagian atasnya, hitam dan hitam basah. Dan ini silinder blok yang lama dan silinder blok yang baru. Oke, di sini kita akan tangani masalah ini. Sebelum kita tangani masalah ini, kita akan cari tahu di mana letak kelemahan yang lama. Kini kita perhatikan ada ring piston. Oke, ini adalah ring piston dan ini adalah ring kompresi dan ring oli. Oke, kita akan tes celahnya ring piston yang lama atau yang sudah rusak tadi karena memakan oli. Caranya seperti apa? Oke guys, simak terus video selengkapnya. Jadi caranya seperti ini, kita ambil silinder bloknya, lalu kita masukkan ring piston ke liner silinder bloknya. Lihat celahnya, ring piston, lihat tuh ya, celahnya terlalu lebar, berarti ring pistonnya sudah aus temakan. Dan kita cek lagi yang satunya, ring kompresi ada 2 pcs. Di sini lumayan bagus, tapi celahnya masih sangat lebar. Oke, dan ini ring piston yang baru kita taruh di silinder head yang silinder blok yang lama, seperti ini celahnya. Oke, jadi di situ guys ya, kenapa oli sering habis, karena ring piston yang sudah aus, celahnya sudah terlalu lebar. Dan sekarang kita coba, ini adalah silinder blok baru dan ring piston baru. Kita bedakan celahnya guys ya, perhatikan celahnya. Di sini celahnya, perhatikan seperti ini celahnya. Celahnya sempit guys ya, bahkan sampai tidak terlihat ya guys ya, sempit ya, satu rambut aja. Oke, dan ring berikutnya celahnya sama, berarti bagus guys ya celahnya. Nah, ini celahnya. Oke, setelah sudah tahu penyebab kenapa oli habis, yaitu di situ piston, ring pistonnya temakan dan aus. Oke guys, sekarang ini adalah proses pembersihan silinder head. Kita bersihkan di kubahnya klep itu, karena banyak kerak-kerak yang menempel dan membandel di situ. Kita akan bersihkan, kita kerok-kerok pakai cutter atau pisau biar bersih, bertujuan nanti biar kotoran ini nggak menyumbat di daun klepnya.
Oke guys ya, setelah sudah kita nyatakan bersihkan semua tadi, kita sekarang saatnya rakit ulang. Kita pasang ulang pistonnya dan silinder bloknya dan silinder headnya. Oke, langkah awal yaitu kita pasang packing atau pak silinder bloknya. Oke, di sini pak silinder bloknya kita masukkan pelan-pelan karena ini paknya terbuat dari kertas SBS saja, jadi mudah putus atau robek. Oke, setelah paknya sudah terpasang, lalu berikutnya kita akan pasang pistonnya. Dan jangan lupa di bagian piston itu sendiri ada tanda-tandanya, yaitu ada tanda in dan X dan tanda titik, yaitu titik itu terletak di X di bagian bawah. Oke, setelah kita pasang pistonnya, jangan lupa di sini kita pasang snap ring atau pengunci pen pistonnya. Di sini proses pemasangan ring atau pen pengunci ini harus hati-hati karena mudah mencelat atau terpental. Oke, selanjutnya kita kasih pelumas oli di bagian ring pistonnya sebelum kita pasang silinder bloknya. Jadi biar bertujuan nanti mudah untuk pemasangannya dan licin, biar nggak tersendat nanti ring pistonnya. Oke, di sini proses pemasangan silinder bloknya hati-hati guys, pelan-pelan. Kita masukkan satu persatu ring piston kompresi dan ring olinya, dan kita posisikan juga posisi ring piston sudah benar. Di bagian celahnya tadi kita pasang dengan mode zigzag atau berzigzag, tidak sejajar. Oke, setelah ring piston sudah masuk, kita posisikan yaitu rantai kampratnya di tempatnya. Kita masukkan dulu biar nggak kegencet silinder bloknya nanti. Oke, setelah itu kita dorong silinder bloknya masuk ke belakang. Nah, di sini kita usahakan setelah masuk silinder blok kita posisikan piston di posisi TMA atau titik mati atas. Oke, setelah ini sudah kita posisikan posisi piston TMA, kita perhatikan dulu atau kita seleksi dulu tingkat kemajuan pistonnya. Oke, di sini kita perhatikan ini celah atau batas piston TMA naik ke atas itu celahnya berapa mili. Jadi kalau piston terlalu maju ke depan itu diusahakan jangan sampai, karena nanti dia nabrak klep atau kubahnya ini silinder head. Nah ini, jadi kalau dia terlalu maju itu yang kita khawatirkan nanti pistonnya nabrak. Oke, setelah kalau memang dia terlalu maju, jadi pak silinder bloknya kita double pakai 2. Oke, setelah sudah selesai penelitian di situ tadi dan setelah kita sudah putuskan, sekarang saatnya kita pasang silinder headnya. Sebelum silinder head ini pak silinder head sudah kita pasang. Oke, berikutnya kita akan pasang silinder headnya. Oke, di sini proses pemasangan silinder head itu sendiri hati-hati. Kita posisikan posisi yang benar dan pastikan busing-busingnya masuk di posisinya. Lalu rantai kamprat kita tarik ke depan biar nggak kejepit. Dan tadi kan posisi silinder piston sudah posisi TMA, jadi kita langsung pasang aja untuk rantai ketengnya itu
di gear rantai ketengnya. Oke, setelah itu kita ikat baut pengikat silinder bloknya memakai kunci 12, dan jangan lupa di bagian rantai kampratnya itu ada kunci L6 2 pieces. Oke, ini setelah sudah kencang semua baut silinder headnya, lalu langkah selanjutnya kita akan pasang otomatis rantai kampratnya. Oke, untuk pemasangan otomatis rantai kamprat itu sendiri, sebelum kita pasang, kita sediakan obeng main kecil untuk mengangkat otomatis rantai keteng ke atas biar enggak pemasangannya mudah dan enggak ganjal di rantai ketengnya. Setelah itu baru kita kencangi baut pengikat rantai ketengnya. Oke, setelah baut pengikat otomatis rantai keteng sudah kita kencangi. Oke, selanjutnya kita perhatikan yaitu top rantai kampratnya. Di sini perhatikan ada garis lurus ke depan. Nah, itu kita usahakan posisinya lurus ke depan. Nah, pas di kunci L yang paling tengah. Nah, ini dengan catatan piston tadi sudah posisi TMA titik mati atas paling atas ya. Letak piston di atas. Oke, selanjutnya kita pasang penutup cover kepala silinder headnya. Nah, di sini proses pemasangan ini hati-hati karena ada paknya o-ring karet, itu jangan sampai meleset. Oke, kita pasang bautnya. Di sini bautnya ada 2 pieces memakai kunci 10 dan tepatnya memakai kunci T10. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe-nya guys ya, karena subscribe itu gratis, dan like dan komentar dan share supaya video ini bermanfaat bagi kita semua, banyak orang, dan berkembang. Oke, selanjutnya sekarang kita pasang plastik cover mesin. Ini plastik cover mesin ini penting karena ini adalah sistem pendingin motor ini memakai kipas. Jadi plastik cover ini bertujuan untuk menampung angin yang dihasilkan oleh kipas itu biar berputar di area yang panas ini, yaitu area silinder block dan silinder head. Jadi angin yang dihasilkan oleh kipas ini ditampung sama cover itu sendiri. Oke, selanjutnya kita pasang cover bagian magnet. Di sini memakai kunci T8, jumlahnya 3 pieces. Kemudian kita pasang kipas, di situ memakai baut 10 dan jumlahnya 3 pieces. Oke, selanjutnya kita pasang penutup kipas. Safety kipas biar nggak kena batu-batu atau apa yang mengenai kipas, mengganggu sirkulasi kipas. Oke, selanjutnya di sini kita pasang, kita cek-cek lagi untuk baut-baut covernya. Kita pastikan sudah terpasang semua. Oke guys, selanjutnya sekarang kita akan pasang throttle bodinya. Nah, kita akan tes nyalakan mesinnya.